Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Frianti dari kelas 11 4B12 dan kami dari kelompok 2. Di sini ada teman saya yaitu Tati Murtiningsih, Yunita Febrianingsih, Dewi Wulandari dan Syifa Fauziah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang usaha distro Yesland sebagai upaya pembangunan kewirausaha mahasiswa. Kebutuhan sandang merupakan salah satu kebutuhan primer setiap orang. Dari tahun ke tahun, kebutuhan produk-produk ini meningkatkan sangat pesat. Untuk mencukupi tren saat ini, dengan fashion memerlukan unit usaha yang bisa menyediakan produk-produk tersebut. Tetapi, di era sekarang, kualitas produk yang bagus dan baik jarang kami temui di pasaran karena kebanyakan kualitas yang dijual pasaran adalah kualitas biasa atau standar. Maka di sini kami akan terus berusaha menerapkan penjualan pakaian wanita sehari-hari dengan keunggulan desain serta kualitas produk yang terbaik, dan tidak lupa juga dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya peluang yang sangat besar pada usaha Yesland Distro ini untuk jangka waktu yang panjang, maka diperlukan adanya kreativitas dan inovasi pada desain produk yang akan kami pasarkan, serta diperlukannya penawaran produk yang dapat membuat konsumen merasa puas dengan desain produk dari distro Yesland karena memiliki desain yang eksklusif. Dan rencananya kami akan mengembangkan usaha ini dengan menyewa ruko atau kios. Setiap tahunnya dapat membuka cabang baru dan bisa menjadi trend setter di dalam dunia fashion tanah air. Profil distro Yesland. Untuk perusahaan distro Yesland sendiri masih sekitaran Jakarta, tepatnya di Jalan Sereduk Raya nomor 9, Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Dan untuk owner atau pemilik dari distro Yesland sendiri yaitu ada Tati Murtiningsih, Dewi Wulandari, Yunita Febrianingsih, Elda Afrianti, dan Syifa Fauziah. Untuk tagline yang kita gunakan untuk distro Yesland sendiri yaitu Reach and Touch Your World. Untuk pilihan berbelanja para konsumen, kebanyakan melalui online, yaitu melalui Instagram atau Facebook atau Shopee. Dan untuk ponsel atau melalui WhatsApp sekitar 20%. Untuk yang 37%-nya kebanyakan datang ke store atau ke toko kita. Untuk interest atau peminat dari customer kita kebanyakan kemeja dan kaos. Yang kedua ada outer dan jaket, dan yang terakhir jilbab. Di sini ada visi dari distro Yesland, yaitu mitra dan solusi bagi para remaja dengan memberikan informasi pelayanan kebutuhan fashion yang pastinya up to date dengan menawarkan warna dan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk misi distro Yesland sendiri yaitu menjadikan distro Yesland yang terbaik dalam memberikan pelayanan dan kualitas untuk para konsumen, serta menjadikan usaha yang dapat bersaing, berkembang dengan baik dan dapat dibanggakan. Dan yang terakhir, menyediakan produk terbaik serta yang pastinya up to date. Di sini juga ada aspek usaha. Untuk aspek usaha, toko distro Yesland di sini mempunyai moto Customer satisfaction is our happiness. Untuk Yesland Distro sendiri berlokasi di Jalan Sereduk Raya nomor 9, Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk ruang dan tempat sendiri kita tidak menggunakan yang luas ya, kita hanya memerlukan
sekitar 4 kali 6 meter. Untuk waktu operasional atau jam buka tutup toko, kita mulai membuka toko jam 9 pagi dan untuk toko tutup jam 9 malam. Target pelanggan Distro Yeslan sendiri itu remaja usia 15 sampai 27 tahun, sekitar anak SMA, anak kuliahan, serta orang kerja ya. Karena yang lagi banyak-banyaknya terpengaruh dengan fashion up to date itu kebanyakan kan dari mahasiswa dan anak SMA. Oke, about the product atau tentang produk di Yeslan Distro. Jadi bisnis kami bergerak di bidang perdagangan yang menjual berbagai model pakaian serta fashion yang pastinya up to date dan fashionable banget, yang tentunya cocok untuk semua masyarakat, tapi khususnya di kalangan remaja. Nah, di distro kami hanya menyediakan untuk di kalangan wanita atau remaja wanita. Dalam distro Yeslan ini yang kami buat berfokus pada untuk seperti outer, kemeja, kaos, jaket, jilbab dan lain-lain. Karena di sini yang banyak menurut kami yang banyak lebih suka ke fashion itu wanita ya. Soalnya mereka tuh sedikit-sedikit pengennya ganti kayak gitu. Nah, di sini kita menyediakan warna-warna yang cerah karena menurut kami seorang remaja itu ingin memperlihatkan jati dirinya, sehingga warna-warna yang dikeluarkan oleh distro Yeslan ini lebih ke cerah dan warnanya warna-warni atau yang indah. Maksud dan tujuan bisnis distro Yeslan ini yaitu yang pertama pastinya untuk mengembangkan pembelajaran yang telah diajarkan oleh dosen di universitas kami di PSI, kemudian menyediakan kebutuhan fashion bagi remaja yang update dan harganya terjangkau, karena di Indonesia itu banyak sekali distro yang khusus wanita dan remaja itu yang maksudnya yang fashionable dan termasa kini gitu tuh biasanya masih mahal. Jadi kita pengen buat yang bagus tapi dengan harga terjangkau, serta mengurangi nilai pengangguran, karena di Indonesia ini banyak banget pengangguran ya, apalagi setelah terkena dampak COVID-19. Nah, kita di sini pengen punya tujuan pengen mengambil karyawan atau apa, jadi bisa untuk mengurangi pengangguran serta mendapat pendapatan pribadi. Jadi kita kan selain kita bisa kerja di tempat lain, kita juga punya usaha nih di distro Yeslan ini. Jadi selain dari gaji yang kita kerja, kita juga dapat penghasilan dari distro ini. Setelah itu kita juga dapat menjalin persahabatan dengan mitra kerja dan para konsumen. Nah, ini salah satu sebagai channel nanti samanya kita punya produk lain atau apa, kita bisa saling bertukar atau sebagai bisa reseller atau apa gitu. Market share. Nah, di sini distro Yeslan kita mempunyai Facebooknya, punya Twitter, punya Instagram dan kontak atau bisa juga di WA ya. Nah, di sini untuk Facebooknya sendiri yaitu distro Yeslan. Nah, kalau untuk Instagramnya yaitu Yeslan_distro. Untuk di Twitternya Yeslan distro. Nah, untuk WA atau nomor teleponnya ada di 0855 088 0777. Bagian personalia. Di sini bagian keuangannya yang pertama yaitu ada Dewi Wulandari. Kemudian bagian keuangan kedua yaitu Tati Murtiningsi, dan bagian pemasaran 1 yaitu saya Yunita Febrianingsi. Kemudian bagian pemasaran 2 ada Elda Afriani, dan bagian pembelian ada Siva Fauzia. Layout bisnis
bisnis model canvas, yaitu yang pertama adalah key partners yang meliputi grosiran baju dan jasa sablon kaos. Kemudian yang kedua ada key activist, yaitu membeli pakaian di tempat grosiran baju, dan kemudian kaos disablon dengan desain terbaru pada jasa sablon kaos. Kemudian yang ketiga ada key resource yang terdiri dari pasar grosiran baju dan alat cetak sablon, contohnya seperti screen printing ataupun meja cetak. Kemudian ada juga value proportion, yaitu kondisi di mana model pakaian yang selalu up to date, dan juga desain kaos yang selalu terbaru, dan yang paling penting adalah selalu eksklusif. Dan kemudian juga ada customer relationship, yaitu perusahaan bisa melakukan dengan membuka stand bazar dan juga dengan memberikan promo ataupun diskon. Dan kemudian ada channels. Nah, kita bisa mempromosikan produk kita dengan cara e-marketplace ataupun dengan media sosial yang sedang hits di kalangan remaja maupun umum, contohnya seperti FB, IG, atau Instagram, Twitter, ataupun WA. Dan kemudian ada customer segment. Nah, kita bisa memilih perusahaan bisa memilih seperti contoh remaja pecinta fashion ataupun mahasiswa dan anak-anak SMA. Dan kemudian ada cost struktur. Yang pertama kita lakukan adalah proses penyablonan yang menarik, dan kemudian setelah kita sablon kita dapat mempromosikan produk kita. Dan kemudian ada revenue streams, yaitu franchise atau waralaba. Nah, dan kemudian ada penetapan harga, yaitu untuk kemeja kita bisa menyesuaikan dengan siapa yang kita tuju atau siapa customer segmen kita. Mungkin contoh seperti mahasiswa ataupun anak-anak remaja yang masih belum berpenghasilan, kita bisa mencocokkan harga dengan customer segmen kita, yaitu untuk kemeja kita dari harga 75.000 sampai dengan 150.000, dan untuk kaos dari harga 50.000 sampai 100.000, untuk outer 80.000 dan sampai dengan 170.000, dan kemudian ada jaket yang dari harga 100.000 sampai 250.000. Selanjutnya yaitu modal awal. Modal awalnya itu ada kulakan baju grosir senilai 6 juta, nilai gaji karyawan 7.600.000, dan mempromosikan promosi itu 1 juta, dan renovasi segalanya itu renovasi yang perlu direnov 3 juta, dan budget keseluruhannya 17 juta. Selanjutnya yakni biaya lain-lain yang bisa kita lihat di slide. Ada jumlah 1 juta itu untuk listrik, 1.500.000 itu untuk transportasi, 3.500.000 itu untuk sewa toko, dan selanjutnya our evaluation 1 juta pajak, 7.500.000 itu untuk jumlah biaya lain-lain yang tidak terkira, and still counting. Selanjutnya yakni ada perencanaan laba rugi yang bisa kita lihat di slide. Itu ada jumlah biaya tetap sebesar 17.600.000, lalu ada jumlah biaya produksi ada 6 juta, dan ada jumlah biaya lain-lain itu 7.500.000, dan total pendapatannya yaitu 51 juta. Lalu dikurangi lagi dengan total modal 31.100.000, dan jadi total keseluruhan laba bersih 19.900.000. Sekian dari presentasi kami.
Terima kasih sudah mau mendengarkan atau mau melihat video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.